Siapapun Anda, apapun usaha dan budidaya Anda, konten hiburan yang akan mempersatukan kita semua di sini. Kisah dimulai ketika seorang bangsawan kaya raya yang sedang mengadakan sebuah pesta. Tamu-tamu yang datang semuanya hampir memberikan hadiah-hadiah mewah dan mahal-mahal. Kebanyakan adalah barang-barang langka yang harganya tidak ternilai atau sulit didapatkan. Dari sini kita bisa lihat kalau bangsawan ini adalah orang yang disegani atau orang besar yang punya banyak kawan-kawan kaya raya. Bertepatan pada waktu pesta ini, di luar tempat kediamannya, kita diperlihatkan hal yang sangat bertentangan, di mana para pengawal dan anak buah bangsawan ini sedang berhadapan dengan rakyat jelata yang berdemo. Mereka menuntut dan meminta sedikit belas kasihan agar si bangsawan memberikan bahan makanan agar rakyat yang sedang kelaparan bisa makan. Tentu saja, adegan ini langsung memberitahu kita bahwa bangsawan yang kita lihat sedang berpesta ini bukanlah bangsawan yang baik. Saat pesta usai dan tamu pun pulang, luar biasa senangnya bangsawan ini karena mendapatkan banyak hadiah. Dia pun menyombongkan dirinya kepada orang kepercayaannya bahwa nama besar dialah yang membuat orang sungkan dan mau memberikannya hadiah sebanyak ini dan mahal-mahal harganya. Hal yang tidak terduga terjadi. Begitu masuk ke ruangannya, di sana dia telah ditunggu seseorang bertopeng. Dan lebih mengejutkannya lagi, ternyata orang kepercayaannya ini telah bekerja sama dengan si orang bertopeng. Orang itu mengkhianati dan hendak menggulingkan kekuasaannya. Terlambat sudah. Ternyata di lingkaran istananya ini telah banyak disusupi oleh pengkhianat. Bukan itu saja. Di luaran sana, di mana orang-orang yang sedang berdemo melakukan pemberontakan besar bersama para rakyat. Adegan pemberontakan ini dimulai ketika seorang wanita menemani pengawal untuk bermabuk-mabukan. Karena di dalam sedang pesta, maka si pengawal berpikir, mungkin kalau di luaran sini ikut mabuk-mabukan pun tidak terlalu bermasalah. Sehingga dia pun menikmati mabuk-mabukan ini bersama teman-temannya sampai teler-meler. Sesuai rencana, ketika semua mabuk parah, si wanita pun bergerak membuat keributan. Sampai kemudian terjadi adegan kejar-kejaran, hingga akses masuk para pemberontak dan rakyat ke dalam bangunan istana pun terbuka. Dalam dihajar, luar pun dihajar. Jadilah istana bangsawan ini terkudeta dengan cepat. Kejayaan bangsawan ini jatuh dalam sekejap mata. Seluruh gudang yang berisi bahan makanan dibuka dan dibagikan kepada rakyat. Si bangsawan hanya bisa menyaksikan saja. Seluruh harta bendanya dikeluarkan dari dalam istana, dalam dirinya keadaan terikat dan tersandra. Sampai akhirnya, dia pun tidak menyangka apa yang akan terjadi hari ini. Semalam bermimpi hari ini akan pesta besar, tapi setelah pesta dia akan mati. Si bangsawan pun meninggal secara mengenaskan. Dia dieksekusi, pancung, penggal leher. Ceras! Perlu diketahui, pemberontakan ini diprakarsai oleh sekelompok orang yang menyebut dirinya dengan nama Kundo, yaitu penjahat yang dekat dengan rakyat, merampok orang kaya yang jahat untuk dibagikan hartanya kepada rakyat jelata. Istilahnya mirip-mirip dengan kisah Robin Hood atau Pitung dari Betawi. Tidak ada yang tahu dari mana, di mana kelompok ini tinggal. Yang jelas, mereka akan bergerak kalau ada tirani jahat. Di lain tempat, kita diperlihatkan seorang penjual daging yang tentunya sudah terbiasa memotong daging atau menyembelih hewan. Dia sedang mengantarkan daging potongannya ke rumah langganannya, seorang bangsawan besar di kota itu. Secara mengejutkan, tukang daging ini diajak orang kepercayaan si bangsawan untuk menemui anak si bangsawan. Rada kaget, karena tukang daging ini tidak pernah berurusan dengan si anak. Selama ini, dia hanya berurusan dengan si bangsawan saja. Dan lebih kagetnya lagi, kalau ternyata si anak itu menawarkan sebuah misi kecil, yaitu menyembelih dengan bayarannya gila. Mungkin bayarannya itu sama seperti keuntungan jualan hewan kurban saat Idul Adha. Ini cuma sekali saja menyembelih, cuma yang disembelih bukan hewan, melainkan seorang perempuan. Merasa kerjaannya mudah, cuma menyembelih saja, dia setiap harinya lancar menyembelih puluhan hewan. Masa iya, cuma menyembelih satu perempuan saja tidak berani, apalagi bayarannya kelewat tinggi, bisa membuat yang pensiun dan hidup senang selama 10 tahun. Artinya, selama 10 kali Idul Adha, dia tidak perlu lagi jualan hewan.
Bergeraklah dia malam-malam mengendap-endap ke tempat perempuan itu berada. Rupa-rupanya perempuan itu ada di kuil pinggir kota. Menyelusuplah dia ke sana. Satu persatu kamar dia datangi dan intip-intip hingga akhirnya dia menemukan di mana perempuan itu berada. Tanpa membuang waktu, si tukang daging ini pun masuk dan siap menyembelih. Pastinya tanpa baca-bacaan apa-apa untuk sembelihannya ini karena langsung sreset. Harusnya seperti itu. Akan tetapi, entah apa yang dipikirkan oleh si tukang daging ini. Mirip-mirip film-film India he. Begitu melihat perempuan yang mau disembelihnya ini, tahu-tahu dia bimbang. Pelangak-pelongo tidak jelas, sampai akhirnya dia pun tidak jadi menyembelih. Sialnya, selama beberapa waktu, ngeliatin perempuan tidur, yang diliatin terbangun. Kaget, takut, dan bingung, si tukang daging kabur dan perempuan pun menjerit. Kontan saja, seisi kuil kaget mendengar jeritan, dan dengan kesigapan mereka, si tukang daging tertangkap. Kepala kuil sedikit banyaknya tahu siapa tukang daging ini, karena mungkin dia pun pernah melihat si tukang daging jualan hewan di pasar kota. Dia pun menginterogasi dan menasehati kalau apa yang dilakukannya ini salah. Karena memang bingung, linglung, dan tidak tahu harus apa, si tukang daging ini tidak mau terima nasihat dan pergi begitu saja. Si tukang daging mendatangi rumah si bangsawan, tapi bukan untuk mengantarkan daging seperti biasanya. Dia mengembalikan uang DP yang diberikan dan membatalkan misi penyembelihan secara sepihak. Tentu saja, ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Karena kalau kabar ini bocor, si putra bangsawan ini bisa gawat darurat dan ditangkap polisi kerajaan. Mau tidak mau, dia pun harus membungkam si tukang daging. Eksekusi paling mengerikan. Secara brutal, si tukang daging pun diserang di rumahnya oleh orang-orang suruhan si putra bangsawan yang bernama Jo Yun. Bukan itu saja, tapi adik dan ibunya yang tidak tahu apa-apa ikutan dipukuli sampai patah tulang belulang, lalu diikat dan dikurung di dalam rumahnya. Terakhir, rumah pun dibakar tanpa ada orang yang tahu. Hingga keseluruhan bagian rumah itu pun ludes rata dengan tanah. Tuhan berkehendak lain. Maaf, sutradara film ini berkehendak lain. Si tukang daging selamat, namun adik dan ibunya gosong. Sama seperti jagung bakar yang lupa dibalik-balik di panggangan. Mereka tewas untuk sesuatu hal yang tidak mereka tahu apa permasalahannya. Hanya si tukang daging yang tahu. Sayangnya, perempuan yang tidak jadi disembelih tidak tahu bahwa nyawanya yang tidak jadi hilang semalam itu telah mengakibatkan 2 nyawa lain hilang. Si tukang daging ini emosi, dan dengan sejuta dendam, dengan 2 dendam saja, dendam kematian ibunya dan dendam kematian adiknya. Dia pun mendatangi rumah si Jo Yun, anak dari bangsawan langganannya. Dengan sangat marah, dia pun hendak memenggal kepala si Jo Yun. Namun, si anak bangsawan ini tidak gentar. Malah, dia tidak mengizinkan anak buahnya yang hendak menghalangi niatan si tukang daging untuk membunuhnya. Dia malah mempersilahkan saja, kalau si tukang daging sanggup, silahkan menyembelih kepalanya. Kacau 12. Jo Yun ternyata bukan anak kemarin sore seperti tampangnya. Dia bukan anak gedongan yang cuma bisa cuap-cuap, sarah suruh saja. Dengan begitu mengejutkan, Jo Yun memperlihatkan kalau ternyata dia memiliki kemampuan bertarung tingkat tinggi. Dan alhasil, tukang daging ini pun terkapar telak tidak berdaya. Pertarungan yang disuguhkan pun terlihat seperti tidak seimbang. Kita melihat Jo Yun begitu hebat, sementara si tukang daging kurang bisa berantem. Ini mirip pertandingan kesebelasan Real Madrid lawan kesebelasan sepak bola kampung. Karena tidak mau mengotori tangannya dengan darah, Jo Yun menyuruh para pengawal meringkus dan memenggal kepala si tukang daging di tempat yang jauh agar tidak diketahui orang dan ayahnya sendiri. Para pengawal melaksanakan perintah. Si tukang daging pun dibawa ke tempat sepi dan dieksekusi. Biasa menyembelih, sekarang disembelih.
Pada saat genting, antara tebasan hidup dan mati di batang lehernya, tiba-tiba saja Ketua Kuil yang juga kalau kita ingat di awal cerita sebelumnya tadi, dia adalah yang memimpin kelompok bernama Kundo. Ini datang dan menyelamatkannya. Entah alasan apa orang-orang Kundo ini datang. Mungkin karena pertimbangan si tukang daging yang tidak jadi membunuh perempuan di kuil terdahulu, nyawa dibayar nyawa. Betapa terkejutnya si tukang daging ketika menyadari kemana kelompok ini membawanya, yaitu markas tersembunyi kelompok Kundo yang berada di antara dua gunung. Dia pun paham, inilah kelompok penjahat yang selalu memerangi tirani untuk membagikan hasil rampasan perangnya kepada rakyat. Dan lebih mengejutkan lagi, kalau di sana ada perempuan yang kemarin malam harus dibunuhnya, tapi tidak jadi. Perempuan yang akhirnya membuat ibu dan adiknya tewas. Barulah diketahui siapa perempuan itu adanya. Perempuan itu adalah seorang selir dari ayahnya si Jo-yun yang sekarang sedang mengandung atau hamil tua. Hasil pemeriksaan USG di dukun beranak kampung menyatakan kalau selir itu akan melahirkan anak laki-laki. Hal itu diketahui karena posisi perut si selir melendungnya ke depan, bukan melebar ke kiri dan ke kanan. Pertanda bayi yang akan lahir itu laki-laki. Jo-yun pun mau memusnahkan bayi itu agar tidak sampai merojol lahir. Karena kalau sampai hal itu terjadi, maka harta kekayaan ayahnya akan dibagi dua, dan itu bukan hal yang baik. Kalimat indahnya berbagi tidak masuk dalam kalimat Jo-yun. Kalau sudah begini, mau tidak mau, si tukang daging pun masuk menjadi anggota Kundo dan diikrarkan upacara pelantikan anggota baru. Tidak ada pilihan memang, kembali ke kota hanya akan membuatnya mati cepat disembelih orang-orang suruhan Jo-yun. Kalau di sini, ada kemungkinan dia bisa membalaskan dendam kematian ibu dan adiknya. Karena itu pula, selama 2 tahun, dia pun berlatih sungguh-sungguh di bawah asuhan ketua kuil yang juga menjadi guru besar ilmu kungfu di sini. Minimal kalau berantem sama musuh si tukang daging tidak lagi junggut-junggutan, tapi sudah bisa tendang pukul mirip adegan-adegan di film. Selama 2 tahun ini, sepak terjang Jo-yun semakin menggila saja. Dia mulai memeras rakyat dengan cara menjadi rentenir yang lambat laun tanah-tanah mereka menjadi sitaan dan milik Jo-yun. Tidak sekali 2 kali, Jo-yun pun menurunkan tangan kasar sampai memenjarakan para rakyat yang melawannya. Nama Jo-yun semakin terkenal sebagai bangsawan jahat. Sementara ayahnya yang sakit-sakitan dan sudah bau kubur tidak lagi didengar saran serta nasihatnya. Kelompok Kundo pun melihat ini sudah sampai di titik sabarnya. Mereka harus bergerak. Namun sebelum itu, sang guru yang juga ketua Kundo ini ingin menemui Jo-yun dan memberikan beberapa nasihat agar Jo-yun menghentikan sepak terjangnya. Jangan lagi memeras rakyat dan mengembalikan tanah-tanah yang sudah dirampasnya. Jo-yun malah menghina si guru dan memintanya jangan ikut campur urusannya. Si guru dan pengikutnya pun diusir. Kalau sudah begini, tim Kundo pun bergerak untuk menggulingkan kekuasaan tirani jahat lagi, sebagaimana kisah di awal film. Mereka pun menyusun rencana bagaimana caranya untuk bisa membunuh Jo-yun, dan tentu saja si tukang daging mengajukan diri untuk melakukannya. Sayangnya, permintaan ini ditolak karena bukan atas nama rakyat, lebih condong atas nama dendam pribadi, dan itu tidak boleh. Rencana pertama adalah membuat keributan di wilayah Jo-yun, sehingga dianggap ada perampok-perampok atau perusuh-perusuh yang mengacau di wilayahnya. Dan Jo-yun pun didatangi beberapa pendekar yang menawarkan diri untuk bekerja mengabdi dan mengamankan wilayah tersebut. Jo-yun pun mengiyakan, karena walau bagaimanapun, siapa sih yang ingin ada perusuh di wilayahnya? Dan untuk meredamnya dengan para pengawal pribadinya, tentu saja itu tidak mungkin. Terciptalah kelompok penjaga keamanan rekrutan yang kesemuanya ini adalah orang-orang Kundo sesuai rencana. Dan di salah satu orang yang ada di dalamnya itu adalah si tukang daging. Namun entah lupa atau memang lagi konsen, Jo-yun tidak mengenali orang tersebut. Sementara si tukang daging kalau tidak ingat misi sudah ingin langsung menyerang si Jo-yun. Rencana berjalan lancar. Para pendekar Kundo dapat masuk ke kediaman si bangsawan. Hingga pada suatu malam, si tukang daging kepergok dan Jo-yun pun mengenalinya. Tanpa bisa dicegah, pertarungan keduanya pun terjadi. Dan
Si tukang daging yang sudah menimba ilmu 2 tahun di hutan bambu, siang malam mencak-mencak menggunakan golok, sementara seumur hidupnya sudah menggenggam golok karena menjadi tukang jagal daging, tetap saja tidak bisa mengimbangi permainan golok dari si Jo-yun. Alhasil, si tukang daging kalah dan kabur. Entah panas atau memang emosi, karena bawahannya tidak pernah menemukan si tukang daging selama ini, hidup dan mati, Jo-yun pun mengejar hingga keluar dari wilayahnya tanpa dia sadari kalau sebenarnya itu semua adalah planning rencana dari tim Kundo memancing Jo-yun keluar dari istana kediamannya. Dan malam itu juga, seluruh pasukan yang selama ini menyamar bergerak menghabisi seluruh pengawal dan antek-antek bangsawan Jo-yun. Semua sesuai rencana, lancar. Seluruh anak buah Jo-yun ludes, tidak bersisa. Sementara si tukang daging terus membawa Jo-yun keluar dari wilayahnya hingga ke tempat yang sudah dipersiapkan, di mana seluruh pendekar-pendekar Kundo telah siap menunggu dan menyergap. Puluhan pendekar ini dengan serempak mengeroyok Jo-yun. Sayangnya, di rencana ini yang terjadi tidak sesuai rencana. Kelompok ini kalah total dan hampir semuanya tewas. Satu pendekar terhebat Kundo yang masih berdiri meminta si tukang daging pergi meninggalkan tempat ini dan mengabarkan ketua mereka terkait hal ini. Dia sendiri yang akan menghadapi Jo-yun dan dia akan berjanji untuk membunuhnya, membalaskan dendam kematian saudara-saudara mereka. Karena ini perintah dari senior, mau tidak mau si tukang daging pun pergi kembali ke kota di mana kudeta sedang terjadi. Alangkah terkejutnya si ketua begitu mendengar laporan dari si tukang daging. Misi di sini lancar, semua berhasil, tapi yang di sana kacau balau. Penuh rasa tanggung jawab, si ketua Kundo ini pun menyusul ke lokasi Jo-yun. Tujuannya adalah mengecek situasi, barangkali masih ada yang masih hidup dan masih bisa diselamatkan. Sayangnya, semua terlambat. Semua pendekar telah tewas dan Jo-yun ternyata masih di sana. Sang ketua pun masih bukan tandingannya. Dia pun dilumpuhkan dan diseret ke ruang bawah tanah untuk diinterogasi, di mana markas persembunyian para Kundo. Bukan ketua namanya kalau gampang bocor mulutnya. Tentu saja si ketua tidak memberitahu. Tapi sayangnya saat Jo-yun menggunakan rakyat yang ditindas untuk dibunuhi satu persatu, kalau si ketua tidak menjawab pertanyaannya, semua jadi lain cerita. Daripada semua rakyat tewas satu persatu, akhirnya pun dia buka mulut. Di suatu pagi, di perkampungan Kundo, sebuah panah api melesat tinggi di langit dan menukik lurus sebagai tanda penyerangan dimulai. Disusul panah-panah api lainnya dan serangan serentak yang sangat mengejutkan dari tentara baru Jo-yun. Padahal di kampung ada pendekar-pendekar tangguh yang dulu menyamar sebagai tentara bayaran pengamanan wilayah. Namun, semua tidak berdaya menghadapi serangan Jo-yun. Saat keributan besar ini terjadi, mata Jo-yun melihat seorang bayi yang sangat dilindungi oleh semua orang. Dia pun langsung paham kalau itu adalah anak dari selir ayahnya yang bukan lain adalah adik kandungnya sendiri. Dia pun mengambil anak itu dan membawanya pulang. Si tukang daging yang malam itu terluka parah berusaha menyembuhkan luka-lukanya. Dia mendatangi tabib ahli dan menjalani perawatan di sana. Betapa terkejutnya dia ketika mendatangi perkampungan Kundo dan melihat semua telah tewas tanpa ada satu nyawa pun tersisa. Tekad pun kembali membara untuk menghadapi Jo-yun. Di kediaman Jo-yun, secara mengejutkan, bayi yang dibawa oleh Jo-yun hilang dari kamarnya. Jo-yun kalang kabut, mencarinya kemana-mana. Dan secara mengejutkan, bayi itu ternyata ada dalam gendongan ayahnya. Entah emosi atau memang sudah tidak kuat menahan diri, sang ayah yang mengenali siapa adanya bayi itu mengatakan kalau seluruh hartanya akan diberikan kepada bayi ini, bukan kepada Jo-yun yang keji dan kejam. Jo-yun marah. Dia gelap mata dan membunuh ayahnya sendiri. Si tukang daging datang bersama para rakyat. Entah dari mana senjata mesin itu didapat. Yang jelas, si tukang daging dengan begitu hebatnya memberondong tempat kediaman Jo-yun. Rakyat-rakyat yang tertindas pun bergerak serentak memberontak, menghajar dan membunuhi para pengawal Jo-yun.
Hingga akhirnya Jo-hyun tinggal sendirian bersama adiknya dalam gendongannya. Luar biasanya, ketika si tukang daging yang penuh dengan dendam ini menyerang, dengan entengnya Jo-hyun menghadapi sambil menggendong bayi. Jo-hyun merasa si tukang daging ini bukan tandingannya, antara dia dan dirinya beda level. Cukup satu tangan saja untuk menghadapi si tukang daging, yang dalam beberapa kali berantem dengan dirinya kalah melulu. Sayangnya, entah bagaimana ceritanya, dalam satu jurus, sabetan golok si tukang daging mau menebas si bayi. Jo-hyun malah menariknya cepat dan membiarkan lehernya tertebas. Bersama dengan itu, rakyat yang datang berbondong-bondong menusukkan tombak hingga Jo-hyun tewas seketika. Film pun berakhir dengan keberhasilan rakyat membebaskan diri dari tirani jahat bangsawan kejam Jo-hyun. Dan bayi yang menjadi anak penerus kekayaan itu dibawa oleh si tukang daging. Detektif TV memberikan nilai untuk film ini 8. Nilai 8 ini diberikan karena keseruan cerita dan settingan lokasi film. Berikut penggambaran nuansa masa lalu yang begitu khas dan kental, sehingga terlihat benar-benar real. Oke pemirsa, sampai jumpa di film berikutnya. Bye! Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.